Kisah kaum muslimin hijrah ke Habasyah dan pemboikotan di celah Abi Thalib. Ketika penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkurang, bahkan semakin bertambah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengizinkan para sahabat radhiyallahu anhuma berhijrah ke tempat lain. Banyak di antara sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Meskipun Raja Habasyah adalah seorang Nasrani dan sampai saat itu belum memeluk Islam, Raja Habasyah terkenal dengan kelembutan hatinya dan keadilannya. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, diberangkatkan jamaah pertama ke Habasyah sebanyak 11 atau 12 orang laki-laki dan 4 atau 5 orang wanita. Orang-orang kafir Makkah mengejar mereka, namun tidak berhasil menangkapnya. Setibanya di Habasyah, kaum muslimin mendapat kabar bahwa Islam telah menang dan seluruh penduduk Makkah telah masuk Islam. Mereka sangat bergembira dengan berita itu, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Makkah. Namun ketika hampir memasuki Makkah, mereka baru mengetahui bahwa kabar itu tidak benar. Bahkan, mereka semakin memusuhi dan menyakiti kaum muslimin. Sebagian di antara mereka ada yang kembali, dan ada yang terus memasuki Makkah dengan jaminan seseorang. Peristiwa ini disebut hijrah ke Habasyah yang pertama. Setelah peristiwa itu ada serombongan sahabat yang lebih banyak jumlahnya, yaitu 83 orang lelaki dan 18 wanita, yang berhijrah ke Habasyah. Perjalanan ini disebut hijrah ke Habasyah yang kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti kedua hijrah ini dan ada yang mengikuti satu saja. Orang-orang kafir semakin marah ketika mengetahui bahwa kaum muslimin sudah hidup tenang di Habasyah. Mereka mengirim satu rombongan ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi sambil membawa banyak hadiah. Mereka juga membawa banyak hadiah untuk para pejabat istana serta para pendeta di sana. Setibanya di Habasyah, mula-mula mereka menjumpai para pejabat kerajaan dan para pendeta Kristen. Setelah menyuap mereka dengan hadiah, maka dengan perlindungan mereka, utusan kafirin itu dapat menjumpai Raja Najasyi. Mereka langsung bersujud di hadapan raja dan menyerahkan berbagai hadiah kepadanya. Lalu mereka mengemukakan maksud mereka yang diperkuat oleh para pejabat kerajaan yang telah disuap itu. Mereka berkata, "Wahai Raja, ada sebagian kecil kaum kami yang bodoh, yang telah meninggalkan agama nenek moyang mereka dan masuk ke dalam agama baru yang kami pun tidak mengenalnya, begitu juga engkau. Mereka telah datang dan tinggal di negerimu. Para tokoh Makkah yang mulia, orang-orang tua dan keluarga mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Kami memohon kepadamu untuk menyerahkan mereka kepada kami." Jawab Raja Najasyi, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami tanpa memeriksa terlebih dahulu masalah mereka. Mereka akan aku panggil dan aku tanyai. Jika ceritamu benar, akan kukembalikan mereka." Kaum muslimin pun dipanggil untuk menghadap Raja Najasyi. Pada mulanya, mereka sangat mencemaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya menolong mereka sehingga mereka memutuskan untuk tetap memenuhi panggilan Raja dan berbicara apa adanya. Mereka menemui Raja dengan mengucapkan salam. Seseorang menegur mereka, "Kalian tidak beradab kepada Raja dengan tidak bersujud di hadapannya." Jawab mereka, "Kami dilarang bersujud oleh Nabi kami kepada selain Allah." Lalu Raja meminta mereka menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Mewakili yang lain, Ja'far radhiyallahu anhu maju ke depan dan berkata, "Dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah, kami tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dahulu kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, dan memutuskan kekeluargaan.
yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Demikianlah keadaan kami dahulu. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, Allah mengutus Rasul-Nya, yang keturunan, kejujuran, sifat amanah, dan kesucian hidupnya sangat kami kenal. Beliau mengajak kami menyembah Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, dan melarang kami menyembah berhala. Beliau menyuruh kami berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Beliau menyuruh kami berkata jujur, bersifat amanah, dan menjaga silaturahmi. Beliau juga menyuruh berbuat baik kepada tetangga, mendirikan salat, berpuasa, dan bersedekah. Beliau mengajar kami akhlak terpuji, melarang kami berzina, berdusta, memakan harta anak yatim, menuduh orang lain, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Beliau mengajarkan kami Al-Quran yang mulia, dan kami beriman terhadapnya serta mengamalkan segala firman-Nya. Berkenaan dengan hal ini, kaum kerabat kami memusuhi kami dan menyiksa kami dengan berbagai penyiksaan. Kami adalah orang-orang yang tertindas dan Nabi kami telah menyuruh kami berhijrah memohon perlindungan di negerimu ini. Raja Najasyi bertanya lagi. Sekarang perdengarkan kepadaku Al-Quran yang dibawa oleh nabimu itu. Maka Ja'far radhiyallahu anhu membacakan sebagian ayat permulaan surat Maryam. Bacaannya telah membuat raja dan para pendeta yang banyak hadir di sana menangis sehingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Kemudian raja berkata, Demi Tuhan, ayat-ayat ini sama dengan ayat-ayat yang telah diturunkan kepada Musa, yang bersumber dari nur yang sama. Lalu dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang kafir Quraisy itu. Aku tidak dapat memenuhi permintaan kalian. Para utusan itu merasa kecewa dan terhina, sehingga mereka berembuk kembali. Salah seorang di antara mereka berkata, Besok aku akan mengatur suatu sehingga raja akan mengusir mereka. Namun teman-temannya tidak menyetujui usulannya. Mereka berkata, Walaupun mereka telah menjadi muslim, mereka tetap kaum kerabat kita. Namun temannya itu tidak mau menurutinya. Pada hari kedua, mereka kembali menemui raja dan berkata, Orang-orang Islam itu tidak sopan terhadap Isa, juga tidak mengakui Isa sebagai anak Allah. Raja pun memanggil kembali kaum muslimin. Sahabat bercerita, Pada hari kedua, kami dipanggil lagi, dan hal itu membuat kami bertambah cemas. Walaupun demikian, kami tetap menghadap raja. Raja bertanya, bagaimanakah Isa alaihi salam menurut kalian? Kami menjawab, kami katakan seperti yang diturunkan kepada nabi kami mengenainya, bahwa Isa adalah hamba Allah, nabi Allah, ruhnya, dan kalimahnya yang Allah turunkan melalui perawan Maryam yang suci. Raja Najasyi berkata, itulah pengakuan Isa tentang dirinya, tidak ada yang lain. Para pendeta ketika itu saling berbisik dan gaduh atas jawaban raja. Raja berkata kepada mereka, apa mau kalian? Katakanlah. Raja Najasyi pun mengembalikan semua hadiah yang sudah diberikan kepadanya, lalu berkata kepada kaum muslimin, tinggallah di sini dengan aman, orang-orang yang menyakiti kalian akan dikenai denda. Lalu ia mengumumkan, barang siapa menyakiti kaum muslimin, maka akan didenda. Dengan demikian, di negeri tersebut kaum muslimin sangat dimuliakan dan dilayani dengan baik. Sedangkan orang-orang musyrik kembali ke Makkah dengan hina. Orang-orang kafir Makkah pun bertambah marah. Bersamaan dengan itu, Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam sehingga menambah kekesalan mereka terhadap kaum muslimin. Mereka selalu berpikir bagaimana caranya agar orang-orang tidak dapat bertemu dengan kaum muslimin dan mereka dapat menghancurkan Islam. Untuk itu, para tokoh kafir Makkah segera mengadakan perundingan besar untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian tidaklah mudah membunuh beliau, karena Bani Hashim adalah kaum yang sangat besar jumlahnya. Mereka termasuk kaum yang terhormat di Makkah. Walaupun sebagian besar belum masuk Islam,
Mereka tidak akan tinggal diam jika Nabi Muhammad SAW dibunuh. Akhirnya, di pertemuan itu diputuskan kesepakatan untuk memboikot Banu Hashim dan Banu Muthalib. Orang-orang dilarang bertemu dengan anggota Banu Hashim dan Banu Muthalib, atau sebaliknya. Juga tidak boleh berjual beli, berbicara dengan mereka, bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka, dan mereka dilarang datang ke rumah orang-orang kafir. Ketentuan ini akan terus berlaku selama mereka tidak menyerahkan Muhammad SAW untuk dibunuh. Keputusan ini tidak cukup dengan kata-kata, mereka pun membuat perjanjian tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Dan kertas perjanjian itu digantungkan di Baitullah, agar semua orang menghormatinya dan dapat menunaikan isi perjanjian tersebut. Akibat dari perjanjian tersebut, Banu Hashim dan Banu Muthalib terkepung di antara dua buah gunung yang menghimpit. Tiada seorang pun yang dapat menemui mereka, dan mereka tidak dapat menemui siapapun. Mereka tidak dapat membeli sesuatu dari orang Makkah dan tak seorang pedagang pun dari luar yang dapat datang ke tempat mereka. Jika ada seseorang dari mereka yang keluar dari daerah itu, maka ia akan disiksa. Jika ada yang menyampaikan suatu keperluan dari orang lain, mereka akan memperoleh jawaban dengan terus terang. Hanya sedikit barang yang ada pada mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan kelaparan dan penderitaan sehingga kaum wanita tidak tahan dan anak-anak menangis menjerit kelaparan. Bagi mereka, penderitaan anak-anak itu lebih menyakitkan daripada kelaparan dan penderitaan mereka. Setelah 3 tahun berlalu, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua penderitaan Banu Hashim dan keluarganya pun berakhir. 3 tahun mereka diboikot dan ditutup jalur perhubungan serta perdagangannya, dan selama itulah mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Meskipun sangat berat penderitaan mereka, mereka tetap teguh berpegang pada agama ini, bahkan terus menyebarkannya. Faedah: penderitaan dan kesusahan yang demikian berat telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhuma. Sekarang kita hanya menyebut-nyebut nama mereka serta mengaku sebagai pengikut mereka. Dan kita memahami bahwa kemajuan kita dibandingkan dengan keunggulan para sahabat radhiyallahu anhuma adalah seperti mimpi. Yang jelas, kita perlu merenung bagaimana para sahabat radhiyallahu anhuma dapat berkorban begitu tinggi demi agama ini. Sedangkan kita, apakah yang telah kita lakukan demi agama dan kemajuan Islam? Sesungguhnya keberhasilan itu senantiasa diperoleh melalui kesungguhan dan usaha. Sayangnya, kita memilih suatu kehidupan yang menyenangkan dan damai tanpa beragama, dan sama-sama sibuk mencari dunia bersama orang-orang kafir, dan menginginkan Islam bisa maju. Bagaimana mungkin, sebuah syair berbunyi, "Aku khawatir kau tak dapat mencapai Ka'bah, hai Baduy, karena jalan yang kau tempuh jalan lain yang menuju Turkistan."